Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjutkan kegiatan rutin di Masjid Al-Furqan Sido Arum, Ngodian. Namun kali ini kita tidak membaca buku prinsip hidup, tapi kita akan dialog berkaitan dengan aktivitas kita di bulan Ramadan. Kurang berapa hari, Pak? Kurang 5 hari. Kurang lebih 5 hari lagi. Atau enggak sampai 4 hari lagi. Walhamdulillah. Jenengan sedih atau susah? Susah. Seneng napa senep? Seneng. Seneng. Saya itu seneng ya. Merasa gembira dengan bulan Ramadan. Seneng kenapa? Ada banyak buka bersama gratis. Berlimpahnya pahala. Di bulan Ramadan ada apa di sana? Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Tidak kita jumpai di bulan yang lain yang kondisinya semacam ini selain Ramadan. Jadi kalau kita berbicara tentang ada apa dengan bulan Ramadan, Anda tidak akan menjumpai kondisi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu selain di bulan Ramadan. Maka jika ingin berbuat lebih baik, berubah untuk menjadi lebih baik, Ramadan adalah kesempatannya. Jika ingin menjadi orang yang sebelumnya, Ramadan adalah kesempatannya. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk ngelebur dosa. Sehingga mungkin dalam waktu 11 bulan kita masih rajin berbuat maksiat, untuk Ramadan sudah mulai harus ditinggalkan, dan mudah-mudahan nanti memberikan pengaruh untuk bulan-bulan berikutnya. Baik, itu saja sebagai pengantar. Selanjutnya tadi sudah ada yang siaga memegang mikrofon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau pengen nanya masalah zakat. Apakah kita punya saudara dekat, kebetulan sebenarnya kalau dilihat dari sisi aset itu sebenarnya mampu. Dia orang bukan yang orang miskin, tapi dari sisi perputaran uangnya itu tidak masuk, dan kebetulan untuk kebutuhan sehari-hari memang mereka kurang. Apakah ini berhak mendapat kita berikan zakat atau tidak? Terima kasih. Baik. Perputaran sehari-hari kurang uangnya. Nah. Coba zoomnya dinyalain, Mas. Baik, kita mau bicara tentang siapakah orang yang boleh menerima zakat. Berkaitan dengan orang yang boleh menerima zakat, telah Allah tetapkan di surat At-Taubah. Ada 8 golongan yang boleh menerima zakat. Siapa saja itu, Pak? Fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, lalu budak, kemudian fisabilillah, gharimin,
dan ibnu sabil. Ini 8 asnaf yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka memberikan zakat hanya boleh untuk 8 asnaf tersebut. Selanjutnya, manusia berkaitan dengan masalah zakat bisa kita bagi menjadi 3. Manusia terkait masalah zakat itu ada 3 macam. Yang pertama ada, di sini ada 3 ya. Ada orang kaya. Yang kedua ada orang miskin. Maka yang kaya ini menjadi muzaki, yang miskin ini jadi mustahik. Dan ada yang pertengahan. Nah, ini yang membingungkan ini. Kaya tidak, miskin tidak. Baik. Cukup. Berarti saya tulis saja orang cukup. Orang cukup gitu ya. Yang berhak dapat zakat yang mustahik, yang berkewajiban memberi zakat muzaki. Sementara yang tengah ini gimana Pak? Ya dia bukan muzaki dan bukan mustahik. Sehingga dalam zakat ada orang yang dia bukan muzaki dan bukan mustahik. Selanjutnya, apa sih definisi miskin itu? Tentang miskin, intinya adalah orang yang dia penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya sesuai kondisi normal masyarakat. Dulu ada orang miskin yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat 79. Ketika Khidir itu melubangi perahu, lalu diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Khidir ngasih alasan, kenapa aku ngelubangi perahu? Kata beliau, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Adapun as-safinah, perahu itu, fakanat limasakin, itu milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, yang kerja di laut. Jadi disebut sebagai orang miskin, tapi dia punya perahu. Perahu sama motor mahal mana? Hah? Mahal perahu. Dia punya kerjaan enggak? Punya. Sebagai apa? Sebagai nelayan. Jadi Allah menyebut di sini ada orang miskin punya pekerjaan sebagai nelayan dan dia punya perahu. Maka ini menunjukkan bahasanya definisi miskin itu bukan berarti enggak punya apa-apa. Dia kadang masih punya alat yang dipakai untuk kerja. Dia miskin, punya pickup gitu kok miskin. Tapi pickupnya itu nggak nyambut gawe. Sehari dapat berapa? Ya sehari kalau 2-3 kali dia dapat 200.000 misalnya. Tapi anaknya 7 dan kebutuhannya cukup besar. Maka bisa jadi 200.000 dengan anggota keluarga sebanyak itu dia kurang untuk menafkahi mereka. Maka orang semacam ini tergolong miskin. Intinya ketika dia nggak cukup untuk menafkahi keluarganya, tergolong miskin. Ada juga petani yang punya sawah hektaran. Bapak ini sawahnya 3 hektar. Tapi pendapatan per bulannya kalau dirata-rata dari hasil bertani, per bulan rata-ratanya 1.500.000. Tidak lebih dari itu rata-rata ya. Maka dalam kondisi ini boleh nggak dia dapat zakat? Jika memang kurang, dia boleh dapat zakat. Walaupun sawahnya hektaran. Nah, saat sawahnya dijual, dia punya duit banyak. Nah, begitu punya duit banyak, langsung jadi orang kaya, malah wajib zakat. Kena tol misalnya. Begitu kena tol, maka yang kemarin mustahik sekarang berubah jadi
muzaki. Itu contoh bagaimana status orang miskin yang dia bisa berubah dalam waktu sekejap jadi orang kaya. Intinya kalau memang yang bersangkutan tidak mampu untuk mencukupi dirinya dan anggota keluarganya, maka yang bersangkutan berhak dapat zakat walaupun punya penghasilan. Begitu, Bu. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti kajian di luar kota. Posisi saya, maka saya duduk di tangga masjid. Menjelang Isya ada sekelompok ibu-ibu, mereka sholat di luar masjid. Posisi ibu-ibu itu sholat di halaman masjid, padahal di dalam masjid masih longgar. Ketika iqamah dikumandangkan, mereka bermakmum pada imam yang ada di dalam masjid. Apakah sholatnya sah? Tayyib. Selama dia masih dalam lingkungan masjid, misalnya masjidnya dikasih pagar, maka sholat di situ masih dianggap sholat di dalam masjid, walaupun dia berada di luar masjid. Jadi bedakan dua ini ya. Tidak nyambung shaf, ini yang pertama. Yang kedua, tidak nyambung jamaah. Kalau tidak nyambung shaf, jika dia sejenis dengan ya, satu jenis kelamin dengan yang di depannya, maka dia batal sholatnya. Misalnya, bapak-bapak membangun dua shaf ya, ada. Terus ada satu jamaah bapak-bapak sholat di belakang sendirian, apa hukumnya? Batal. Yang sholat sendirian ini batal. Karena kewajiban dia adalah ikut bersama shaf yang ada di depannya. Kecuali kalau di depannya nggak bisa diisi, udah full ya Pak, rapat, sehingga mau nyelip gini udah nggak bisa. Maka Anda sholat sendirian di belakang shaf, hukumnya boleh karena ada uzur. Baik. Tapi kalau beda jenis kelamin misalnya, bapak di depan, kanan kiri masih kosong, ada ibu-ibu sendirian, nah, kan tidak mungkin jajari bapak-bapak. Terus gimana? Ya dia sholat sendirian di belakang, tidak masalah. Karena sholat di belakang shaf sendirian seperti ini dalam posisi beda jenis kelamin dengan yang ada di depannya tidak membatalkan sholat. Selanjutnya, kalau di luar gimana ibu-ibunya? Boleh ya. Kenapa? Karena masih dalam satu lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak nyambung jamaah. Tidak nyambung jamaah itu dia melaksanakan sholat jamaah dengan yang ada di dalam masjid, tapi dia sholatnya di rumah misalnya. Misal ini Masjid Al-Furqan, di sebelah sana ada rumah warga, lalu corongnya imam keluar. Nah, boleh enggak sholat jamaah ikut imam, tapi dia sholatnya di rumah? Boleh atau tidak? Tidak. Kalau tidak nyambung dengan jamaah. Nah, karena tidak nyambung dengan jamaah, ya Anda tidak terhitung sholat berjamaah. Sehingga sholat Anda harus sholat sendiri, tidak boleh ngikuti imam yang ada di masjid. Kayak dulu Pak ya, zaman pandemi ya. Ada corong masjid, dipasang keluar, lalu para jamaah yang rumahnya di sebelah timurnya masjid, disuruh ngikuti imam yang ada di masjid. Ya ini dagelan seperti ini. Terus gimana Pak? Ya batal semua makmum. Karena mereka tidak bisa disebut satu jamaah. Wallahu a'lam. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz. Apa makna selama bulan Ramadan setan dibelenggu? Apakah maksudnya selama bulan Ramadan itu setan tidak bisa mengganggu manusia?
Karena yang kita lihat kan masih ada juga yang tidak berpuasa, ada orang yang masih berpuasa tapi ghibah dan perbuatan maksiat lainnya lah gitu. Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tulis di sini. Sebab maksiat. Sebab perbuatan maksiat. Nah, kalau kita diminta untuk menyebutkan apa saja yang menjadi sebab perbuatan maksiat, ada dua ya. Pertama apa? Pertama, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu suka memerintahkan yang buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga nafsu ammarah, nafsu yang suka memerintahkan yang buruk, inilah salah satu sebab terjadinya perbuatan maksiat. Yang kedua, setan. Sesungguhnya setan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, selalu memerintahkan kalian untuk berbuat maksiat, berbuat keji dan berbuat kemungkaran. Sudah? Lalu kalau ini dibelenggu, Pak. Nah, ini dibelenggu. Nah, kan masih ada yang ini. Maka jangan salahkan setan. Kok jangan salahkan setan? Gimana jadinya? Bisa jadi dia berbuat maksiat bukan karena godaan setan, tapi karena hawa nafsu. Gandeng wonge sing seneng kaya ngono. Misal ya, saya mau tanya, ghibah itu nikmat enggak? Hah? Asin. Asin. Rasanya pripun ghibah niku? Hah? Pedas. Jadi orang ghibah itu menikmati enggak? Menikmati. Dia seneng ngrungokno ada temennya yang ghibah, atau bahkan dia ikut nambah-nambahi saat ghibah. Jadi dia bisa merasa menikmati. Kenapa? Ada peran hawa nafsu di situ. Kalau ghibah itu menyedihkan, tidak nikmat, maka orang tidak akan suka untuk melakukannya. Sehingga hawa nafsu di situ berperan. Baik, ini sudut pandang yang pertama. Selanjutnya sudut pandang yang kedua, setan dibelenggu. Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Saat setan dibelenggu, kenapa masih ada maksiat? Jika posisi setan itu masih bisa disalahkan dan menjadi sebab terjadinya maksiat, maka di situ ada 3 pendapat. Yang pertama, setan yang dibelenggu hanya setan yang nakal. Semua setan nakal ya. Hanya setan yang besar. Jadi setan-setan yang kelasnya sudah mayor ke atas, itu yang dibelenggu. Kemudian pendapat yang kedua, setan dibelenggu tapi masih bisa menggoda. Masih bisa menggoda. Namun terbatas. Karena dia tidak dibatasi atau dia bukan dihilangkan kemampuan dia menggoda, tapi yang ada adalah dia dibatasi sehingga masih bisa menggoda tapi terbatas. Makna yang ketiga, setan dibelenggu tapi masih bisa mbisii, masih bisa membisikkan, membisikkan untuk maksiat. Nah, jadinya kalau kita nisbahkan maksiat itu kepada setan, maka sebabnya ini. Sehingga
Tidak perlu aneh kalau misalnya di bulan Ramadan kok masih ada perbuatan dosa, Pak. Katanya setan dibelenggu. Bisa karena hawa nafsu, bisa karena setan-setan kecil itu masih goda dan dia kalah, bisa karena dia digoda oleh setan dengan cara dia yang terbatas, atau bisa karena bisikan yang sampai kepadanya sehingga dia mau nurut sama setan. Wallahu alam. Baik. Pertanyaan melalui WA. Mana yang lebih afdal? Lebih dahulu dibaca setelah zikir salat subuh? Apakah zikir pagi atau baca Al-Quran? Mohon penjelasannya. Dalil zikir pagi dan petang. Bertanya mana yang lebih dahulu dibaca setelah zikir salat subuh? Baik, untuk zikir setelah salat subuh, apa yang pertama kali dibaca? Coba kita lihat hadis berikut ini. Ada satu doa di mana Nabi SAW memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba kita lihat hadisnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Nabi SAW apabila salat subuh, hina yusallim, ketika beliau salam. Kalimat hina yusallim mengisyaratkan bahwa kalimat ini dibaca pasca salam. Nabi SAW ketika salat subuh, begitu seusai salam beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sehingga ini dijadikan dalil bahwa Rasulullah SAW membaca kalimat itu tepat setelah salam salat subuh, sehingga didahulukan sebelum istighfar, didahulukan sebelum istighfar. Coba kita lihat syarahnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu idza shalla subha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salat subuh beliau mengucapkan hina yusallim ay aqibal intihai min salati subah. Maksudnya adalah setelah salat subuh selesai. Jadi zahirnya di sini dibaca tepat setelah salam. Maka urutan yang pertama untuk zikir setelah subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wallahu a'lam. Lalu setelah zikir pagi, apakah zikir atau baca Quran? Kalau bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran untuk bulan Ramadan, sehingga kita berlomba-lomba menghatamkan Quran. Makin banyak bisa kita baca, makin bagus. Budaya orang masa silam sudah hilang di masa sekarang. Ada yang menghatamkan Quran selama Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali. Pagi, malam sekali, siang 1 kali. Sanggup gak kita seperti itu, Pak? Kayaknya gak sanggup. Minimal begini, semalam 1 juz, siang 1 juz. Siap insya Allah? Hah? Siap? Insya Allah ya. Baik. Malam 2 juz, siang 2 juz. Gak siap? Berat. Nah mungkin bisa kita buat malam 1 juz, siang 1 juz. Agar nanti minimal kita khatam berapa itu? 2 kali dalam sebulan. Nah.
Ada lagi? Silakan. Mikrofon di mana? Nah. Sambil menunggu perpindahan mikrofon, saya bacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan zakat mal, Pak. Ketika zakat mal itu dalam 1 tahun mencapai nisab, kan ada fluktuatif ya Pak. Itu bagaimana ketika nisab itu turun, ataupun bagaimana ketika nisab itu setelah jatuh temponya naik, itu dihitung dari mananya. Terus yang kedua Pak Ustadz, mau tanya sekedar, pernah kita ditawarin tabungan berbentuk tabungan kayak apa itu emas, kita setor ke mereka dengan nilai emas, misalkan Setornya uang atau emas? setornya uang Pak, Uang tapi uang, dikonversi ke emas. itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat ini Pak. Bapak bertanya tentang bagaimana cara ngitung nisab apabila terjadi perubahan di perjalanan selama 1 tahun tadi ya. Nah, jadi saya buat kurva seperti ini. Ini kurva tabungan ya. Ini adalah waktu, ini tabungan. Garis ini adalah batas nisab. Ini batas nisab. Kurang jelas ya. Ganti. Ini batas nisab. Garis nisab ini untuk sekarang kurang lebih 140 juta. Siapa yang punya tabungan senilai 140 juta, berarti dia sudah memiliki harta sebesar 1 nisab. Baik, saya mau bercerita. Mukidi datang dari Wonogiri dengan modal uang 10 juta. Ada di sini ya. Lalu dia dagang bakso. Nah, sehingga tabungan Mukidi naik hingga menembus nisab. Begini. Terus Mukidi nikah. Nah, tabungannya langsung merosot. Nah, ini kejauhan ini ya. Dah. Kemudian dia dagang lagi, naik. Punya anak. Bukan rabi mana ya medon mana. Nah, terus begini ya. Misalnya begini. Ini kurva tabungannya Mukidi. Sekarang kita bisa lihat di sini bahwa tabungan Mukidi mencapai nisab di 3 titik. Ada 3 titik di mana tabungan Mukidi menembus nisab. Titik A, titik B, titik C. Begini ya. Baik. Pertanyaannya, zakat itu kan bertahan selama 1 tahun. Haul dulu. Terus ngitung haulnya mulai dari titik mana? Dari titik A, B atau C? Dari titik A, dari titik B atau dari titik C? Hah? C atau A? A. Baik, ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan dimulai dari pertama kali mencapai nisab. Berarti di sini di titik A. Nah, di titik A ini bulan apa? Misalnya tabungan Mukidi mencapai nisab di bulan Rajab tahun 45 Hijriah, 1445. Sudah?
Berarti nanti zakatnya mukidi kapan? Rajab tahun depan. Nah, maka dia nanti harus bayar zakat Rajab tahun depan. Ini kalau ditarik 1 tahun di sini. Rajab tahun ini, Rajab tahun 46 Hijriah. Kan begini ya? Nah, begini. Nah, kelihatan nih. Berapa tabungan mukidi di sini? Oh, tabungan mukidi di sini ini 140, anggaplah jadi 200 juta. Maka mukidi wajib zakat dinilai 200 juta. Itu jika kita hitung dari A. Tapi kalau kita hitung dari C, kita hitung dari C. Nah, ngitungnya dari C, Pak. Nah, kalau kita hitung dari C, C ini bulan apa? Oh, C ini bulan apa misalnya, enggak terlalu jauh lah, anggap. Kok ini mendekati Rajab ya. Sudah mepet Rajab kan? Anggaplah bulan Rabiul Awal. Atau Rabiul Awal gitu aja. Rabiul Awal tapi sudah tahun 46. Iya. Ganti tahun. Paham insyaallah ngitungnya ini? Paham ya? Berarti nanti zakatnya di bulan apa? Rabiul Awal tahun 47 di sini nanti. Rabiul Awal tahun 47. Ya. Baik. Terus dari dua pendapat ini yang benar yang mana? Wallahu a'lam, jumhur itu C, ini jumhur. Tapi saya tidak menyarankan pakai jumhur. Nanti bingungi. Pakailah A, mazhab Hanafiyah. Sehingga Bapak cuma niteni sekali. Fluktuasi setelah itu kok turun dari nisab, enggak usah digubris. Karena nanti akan sering niteni nisab terus. Sering niteni apa? Sering niteni saldo. Anda cukup lihat saldo di awal. Saldo dulu waktu mencapai nisab pertama di bulan Rajab. Baik, berarti zakat Bapak nanti setiap bulan Rajab. Bulan Rajab bayar zakat, bulan Rajab bayar zakat lagi. Tidak harus di bulan Ramadan. Karena zakat mal itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Bisa dipahami Bapak? Jadi nanti niteninya bulan apa pertama kali punya harta sebesar 1 nisab. Ya? Ada kasus lagi. Kasus yang kedua ini ya. Masih pakai kurva tadi, Pak. Ini kalau kita asumsikan nisab tidak naik. Kalau kita asumsikan nisabnya tidak naik. Ternyata kurva nisab enggak kayak gitu. Nisab itu kan berdasarkan emas. Berapa nisab itu? 85 gram emas. Nisab itu kan 85 gram emas. 85 gram emas hari ini dengan 85 gram emas tahun depan lebih tinggi mana? Ya kurang lebih tahun depan. Kurang lebih tinggi tahun depan. Berarti nanti garis nisabnya tidak lurus, tapi kok kayak gini. Ini garis nisab. Begini ya. Garis nisabnya akan kayak gini, kurang lebih ya. Sudah? Nah, jika ada orang yang tabungannya seperti ini, tabungannya. Dia sudah mencapai nisab, misalnya ini si A tabungannya begini. Tabungannya kayak gini ya. Dia sudah pernah lebih tinggi dari nisab, tapi karena nisabnya naik, tabungan si A jadi di bawah nisab. Nah, berarti kan ini mencapai nisabnya. Si A di sini mencapai nisab. Anggaplah di bulan Syawal tahun 46 Hijriah. Saat bulan Syawal berikutnya di sini bulan Syawal berikutnya.
1 tahun berikutnya di bulan Syawal nisabnya naik, harga emas naik, tapi tabungan si A tidak bisa mengimbangi. Nisab naik, tabungan si A enggak naik. Di sini Syawal 47. Nah, saat seperti ini maka si A tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tabungan dia di bawah nisab. Saat mau zakat, tabungan dia di bawah nisab. Baik, insyaallah bisa dipahami. Nah, walhamdulillah. Nah, saya ada buku tentang itu ya. Barangkali kalau pengen lebih detail bahas zakat, buku ini insyaallah bisa dijadikan acuan. Saya tulis kontemporer karena kasus kayak tadi, harga emas naik sehingga mengalami perubahan nisab dan seterusnya, itu kita bahas juga di buku ini. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya. Assalamualaikum. Gimana Pak? Oh, tabungan emas. Tabungan emas ya. Memang yang namanya riba itu selalu berkembang. Jadi ada riba kontemporer ya. Si A setor ke apa misalnya bank S syariah misalnya. Nah, misalnya si A store 5 juta. Nah, oleh bank dikonversi. Oh, 5 juta anggap sekarang harga emas 1 jutaan. Berarti Bapak seperti memiliki 5 gram emas. Catat, ini cuma dicatat toh. Ya, store lagi 10 juta. Atau store lagi 15 juta. Harga emas sekarang 1,5 juta. Maka Bapak ekivalen mendapatkan emas 10 gram emas. Berikutnya store 20 juta. Ini sebanding dengan emas, sekarang harga emas 2 jutaan. Jadi Anda dapat 10 gram emas karena harga emas 2 jutaan. Sudah? Cuman seperti ini. Total berapa? 25 gram emas. Anggap sudah berhenti. Diambil 5 tahun berikutnya. Nah, diambil 5 tahun berikutnya. Setelah 5 tahun, harga emas 3 juta per gram. Ya? Setelah 5 tahun misalnya, 5 tahun emas anggaplah jadi 3 juta per gram. Berarti dapatnya berapa? 25 gram kali 3 juta. 75 juta. Padahal store-nya berapa? 40 juta. Store 40 setelah 5 tahun jadi 75. Ini duitnya siapa? Niku duitnya sinten niku? Enggak, kan di sini ada selisih store-nya total berapa tadi? 40 juta, tapi dapat 75 juta. Selisih berapa? 35 juta. Nah, selisih 35 juta itu duitnya siapa? Riba. Itu riba. Maka kalau ketemu seperti ini, Anda jangan ikutan, nanti masuk kategori pemakan riba. Waliyadzubillah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita sikat gigi pada siang hari dengan pasta gigi? Kalau sikat gigi saja siang hari tidak masalah. Tapi kalau pakai pasta gigi hanya boleh dilakukan sebelum subuh. Habis sahur, gosok gigi, pakai pasta gigi. Begitu ya. Tapi kalau sudah selesai subuh, jangan menggunakan pasta gigi.
Karena pasta gigi itu ada rasanya. Sehingga Anda tidak boleh menggunakan itu, dikhawatirkan selesai umur rasanya belum hilang. Nah, begitu. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau zikir itu bolehkah menggunakan kedua tangan? Ataukah jari-jari tangan kanan saja? Atau pakai tasbih? Atau media lain yang seperti yang digital? Ya. Kalau pakai dua tangan nanti susah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dua tangan ya. Tapi kalau pakai jari di dua tangan, ini boleh atau tidak? Coba kita lihat ini ya. Ada satu riwayat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbih biyamini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngitung tasbih. Ketika membaca tasbih itu ngitung. Tapi di situ Abdullah bin Amr tidak menyebutkan pakai tangan yang mana. Wa fi ziyadatin, dalam tambahan riwayat menyebutkan biyamini, dengan tangan kanannya. Penyebutan dengan tangan kanan ini sahih ataukah tidak? Jadi dalam riwayat Abdullah bin Amr mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngitung ketika tasbih. Dalam riwayat yang lain ada tambahan biyamini, dengan tangan kanannya. Nah, muncul pertanyaan, tambahan ini sahih atau tidak? Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Bagi yang mengatakan bahwa dengan tangan kanannya itu tambahan ini sahih, maka zikir yang paling tepat itu tangan kanan saja, tanpa media, sehingga hanya menggunakan ruas-ruas ini. Caranya gimana Pak? Begini-begini atau begini-begini atau gimana? Bebas. Yang penting pokoknya tangan kanan. Mulai dari kelingking atau mulai dari jempol, monggo silakan. Yang penting orang bingung. Engko yang tengah bingung, ini mau teko jempol atau teko jentik kan baleni meneh. Yang penting tidak bingung. Wallahu a'lam. Tapi boleh enggak Pak pakai tasbih atau pakai alat digital ngitung? Pendapat yang lebih kuat boleh. Karena itu sifatnya hanya alat bantu untuk ngitung dan bukan bagian dari syarat keabsahan ibadah. Artinya gini, apakah menggunakan alat digital itu syarat sah tasbih? Tidak. Dan orangnya juga meyakini demikian. Ya ini untuk mempermudah saya saja. Karena saya kalau nggak pakai ini gampang lupa, silahkan. Kecuali kalau begini, aku nek ranggo tasbih ini Mas, ra iso dzikir Mas. Lah kenapa? Dia kalau tak sentuh muter dewe Mas. Wah. Bahaya nek kayak gini ya. Sampai jam berapa ini? Sudah ya? Wes diler belum nih Pak? Sampun? Wes adem. Satu kali lagi ini ya. Wanita yang bersih haid dengan tanda keringnya darah, apakah harus menunggu 24 jam untuk memastikan? Nah, nanti gak sholat-sholat kalau kayak gini ya. Jadi begitu darah kering, sudah gak keluar, di depannya ada sholat apa? Misalnya kering jam 9 pagi, berarti depannya ada sholat zuhur. Dia harus mandi untuk sholat zuhur. Ana pernah dengar demikian. Kalau benar,
Semisal ternyata sudah suci, apakah dia mengqadha salat selama 24 jam tadi? Jawabannya ini keliru ya. Karena kalau harus nunggu 24 jam nanti dia tidak sholat. Sehingga begitu kering, dia langsung persiapan untuk sholat di depannya. Kalau depannya duhur ya dia sholat duhur. Kalau depannya asar, nah di sini ada dua pendapat. Sucinya misalnya jam 4. Nah, berarti sudah asar belum? Sudah asar. Suci jam 4, maka dia bisa sholat asar. Mandi, sholat asar. Apakah perlu sholat duhur? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sekaligus sholat duhur. Jadi dia sholat duhur jamak dengan asar. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat cukup asar saja. Cukup asar saja. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, umirna biqada'is siyam walam nu'mar biqada'is shalah. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kita tidak diperintahkan mengqadha salat. Sehingga kalau sucinya pas waktu asar, mandi untuk salat asar dan tidak perlu qadha salat duhur yang sudah terlewat tadi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin Pak Ustadz, ada satu pertanyaan kasus ini. Masya Allah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin bertanya Pak Ustadz. Ada seseorang melaksanakan perjalanan jauh. Sudah barang tentu ini ditempuh bisa perjalanannya 24 jam bahkan lebih dari 24 jam. Akhirnya di tengah perjalanan karena yang melaksanakan perjalanan ini kan karena perjalanan jauh sudah niat tidak puasa dan memang tidak puasa ketika berangkat. Kan boleh kan Pak Ustadz tidak puasa lah. Di tengah perjalanan karena capek akhirnya tidur di hotel. Nah setelah di hotel yang melaksanakan perjalanan ini merasa tidak puasa, akhirnya melaksanakan hubungan intim suami istri. Nah pertanyaannya, apakah yang melaksanakan hubungan intim suami istri ini dikenakan denda atau lolos dari karena tidak puasa itu Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Karena beliau boleh tidak puasa, maka dia boleh makan, demikian pula boleh hubungan badan. Dalam posisi dia sebagai seorang musafir. Ya. Sehingga perjalanan jauh sekali ya. Misalnya dari Anyar sampai Panarukan, jalan kaki. Anyar Panarukan kalau naik mobil ada sehari semalam. Gak sampai ya. Sekarang mungkin gak sampai. Kalau pakai tol ya. Jadi kalau ada orang melakukan perjalanan yang demikian lama sampai 1 hari 24 jam, Jogja, Medan naik mobil, itu bisa berhari-hari. Dan dia nggak puasa di perjalanan, lalu mampir hotel, kemudian melakukan hubungan badan, nggak masalah. Kenapa? Karena dia tidak wajib puasa, hukumnya boleh. Bahkan ada kasus seperti ini. Seorang suami pulang safar. Dia pulang safar, berangkat habis subuh, nggak puasa dia, nggak puasa. Terus sampai rumah asar, istrinya baru suci haid duhur tadi. Nah, berarti kan istrinya juga tidak puasa. Bolehkah melakukan hubungan badan? Boleh, karena dua-duanya tidak sedang wajib puasa. Yang suami baru pulang safar, yang istrinya baru suci haid, boleh. Wallahu a'lam. Bukan karena? Kalau dia wajib puasa enggak boleh. Wajib puasa di bulan puasa enggak boleh. Bahkan di luar bulan puasa juga enggak boleh. Sedang qadha itu enggak boleh hubungan badan. Istri lagi qadha puasa. Terus suaminya ngajak, wajib ditolak. Nek maksa pripun Pak? Lapor Pak RT. Makanya
Istrinya ketika qadha sampaikan dulu ke suaminya, saya hari ini mau qadha, aman enggak? Aman. Ya sudah, kalau aman lanjut ya. Karena nanti kalau istrinya sedang qadha tidak boleh dibatalkan. Qadha itu di dalam Ramadan atau di luar Ramadan? Nah, tidak mungkin di dalam Ramadan ya. Pasti yang namanya qadha di luar Ramadan. Mengatakan? Gimana? Ada temen kayak gitu? Ngakali ya? Biar nggak kena kafarat. Ya, pertama membatalkan puasa tanpa udzur itu dosa besar. Dosanya kayak apa, Pak? Orangnya dijungkir. Nih, hukuman bagi orang yang membatalkan puasa. Mu'allaqatun apa? Bi'araqibihim. Coba, Nabi SAW pernah melihat seperti ini. Fa'idha ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Aku melihat ada orang yang dijungkir dengan cara kakinya ditusuk. Bapak lihat kalau orang jualan sate, dagingnya diapain? Nah, dijungkir, ditusuk. Ditusuk di mana itu? Di kencetan. Ya, di kencetan. Bapak tahu kencetan? Kencetan mana? Tumit, lihat tumit. Nah, atasnya tumit ada bukan tulang itu, otot. Itulah kencetan. Ditusuk di kencetannya. Terjungkir, kencetannya ditusuk. Kayak orang jualan sate itu ya. Musyaqqaqatun asdaquhum. Pipinya sobek sampai belakang. Tasilu asdaquhum daman. Tusilu asdaquhum daman. Pipinya ini mengeluarkan banyak darah. Qala qultu man haula. Nabi SAW tanya, siapa mereka itu? Qala jawab malaikat, alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Mereka yang makan buka puasa sebelum waktunya berbuka. Tidak punya udzur, raposo. Nah itu hukumannya kayak gini. Makanya kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak puasa itu, bacakan hadis ini, hadisnya sahih, riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Raposo itu besok pipimu disobek, kemudian kamu dijungkir seperti itu. Biar dia ada rasa takut untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.